Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad DS, Kiai Marketing. Kali ini saya mau sharing kepada teman-teman semua tentang digital spin selling. Apakah teman-teman merasa bahwa bisnisnya saat ini sedang stagnan? Apakah teman-teman merasa bahwa salesman teman-teman itu terlalu lama untuk bisa mencetak penjualan dari hari pertama mereka join di perusahaan teman-teman? Ataukah teman-teman ngerasa bahwa untuk mencari omset saat ini sangatlah susah? Nah, ada satu solusi, satu konsep baru yang dinamakan dengan digital spin selling. Apa itu? Nah, digital spin selling ini dikembangkan dari konsep yang sebelumnya, yaitu tradisional spin selling. Seperti Anda ketahui bahwa untuk sampai ke dalam penjualan, seorang prospek konsumen itu harus melalui tahapan awareness, atau dia harus tahu tentang kita, kemudian intention, dia punya hasrat, punya minat terhadap kita, desire, dia bernafsu untuk membeli, dan terakhir ada action, di mana dia melakukan pembelian kepada produk kita. Nah, terutama teman-teman yang di dunia bisnis to bisnis, teman-teman yang jualan barang-barang yang kompleks, barang-barang yang mahal, solution yang membutuhkan penjelasan, ya, maka biasanya teman-teman mengandalkan salesman untuk menjangkau calon konsumen Anda. Biasanya salesman kita minta mereka untuk menelpon, kemudian untuk membuat janji bertemu. Setelah beberapa kali dalam pertemuan itu, salesman kita menjelaskan dengan detail tentang kebutuhan dan keinginan mereka, menjelaskan tentang manfaat produk kita, menjelaskan tentang cara bayarnya dan lain sebagainya. Akhirnya baru kemudian konsumen tertarik untuk membeli. Itu disebut sebagai customer journey. Artinya proses dari orang mengenal kita sampai kemudian membeli itu relatif panjang. Nah, teman-teman, dengan adanya kemajuan di bidang sosial media dan di bidang internet marketing, maka kita bisa melakukan satu spin, melakukan satu proses mempercepat terjadinya customer journey ini. Ya, kalau rata-rata salesman itu butuh 6 bulan untuk bisa menciptakan closing pertama, untuk bisa menjual produk kita, apakah itu sebuah generator genset, apakah itu sebuah solusi IT, apakah itu sebuah produk asuransi, ya, sebuah produk MLM dan lain sebagainya. Dalam proses customer journey biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dari salesman Anda untuk bisa mencetak penjualan. Karena apa itu tadi? Karena dia butuh proses untuk menelpon, proses untuk kemudian janjian, kemudian setiap janjian dia kemudian menjelaskan tentang produk tersebut, meyakinkan mereka, kemudian menawarkan term of payment yang cocok, dan akhirnya baru terjadi penjualan. Nah, rata-rata pengalaman saya seorang salesman di berbagai industri, apakah Anda itu seorang yang menjual produk solution IT, menjual mobil, menjual rumah, menjual genset, menjual produk-produk yang lebih sophisticated, ya. Bahkan juga seorang member MLM dan asuransi, itu untuk mencetak penjualan pertamanya itu membutuhkan waktu kira-kira 6 bulan. Nah, itu tentunya cukup lama, ya, dan tidak menguntungkan bagi perusahaan kita. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan sosial media, platform, ya, dengan adanya kemauan orang untuk kemudian berselancar di internet, maka spin selling yang dulu tradisional, kalau menurut saya, kita harus bisa melakukan perubahan menjadi digital spin selling. Dan ini sudah saya terapkan di klien-klien saya, di mana
Dari konversi yang 6 bulan itu bisa kemudian sangat cepat, 1 bulan langsung salesman baru itu bisa menghasilkan penjualan. Nah, tadi ada proses di dalam penjualan itu adalah apa, teman-teman? Masih ingat tadi? Ya, yang pertama adalah orang harus tahu dulu atau aware dulu. Yang kemudian orang harus suka atau punya intention dulu, ya enggak? Kemudian orang harus punya minat atau desire, baru kemudian orang akan membeli produk kita. Nah, proses untuk mengenal siapa kita, mengenal produk kita, kemudian spesifikasi produk kita seperti apa, term of payment-nya seperti apa, sampai kemudian mereka yakin tentang produk itu sehingga mereka tertarik dari A ke I, dari awareness ke intention, itu bisa dilakukan dengan media digital, teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Ada 5 optimalisasi yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah melakukan optimalisasi produk profile atau service profile. Ini apa? Ini adalah optimalisasi berupa image dan video. Jadi, kalau teman-teman sekarang punya channel di toko orange atau di toko hijau, ya, maka teman-teman harus melakukan proses foto produk yang bagus, editing produk yang bagus, videonya juga harus bagus. Supaya apa? Supaya teman-teman ada profiling yang meyakinkan di mata prospek. Oke? Oleh karena itu, tidak bisa sekarang di zaman yang konsumen semakin menuntut kepercayaan, maka kita sembarangan atau apa adanya melakukan produk fotografi. Kita sembarangan membuat video. Itu sudah tidak bisa. Foto harus bagus, harus high resolution. Video juga kalau bisa juga harus yang HD juga, yang high resolution dan profesional. Karena apa? Dari profil itu mereka akan timbul keyakinan bahwa Anda adalah penyedia jasa yang profesional. Kemudian yang kedua, optimalisasi dari website. Orang bisa tidak punya outlet, tidak punya toko, tidak punya gerai. Tapi zaman sekarang orang tidak boleh nggak punya website. Karena apa? Karena website itu lebih penting daripada toko offline. Website itu adalah jendela bagi prospek kita untuk memperdalam lagi, mengetahui siapa sih diri kita ini, siapa sih si penjual ini. Ya, di situ harus terlihat segala informasi yang membuat pelanggan kita sudah tidak bertanya lagi siapa kita, berapa harga produknya, di mana lokasinya, reputasinya seperti apa, sejarahnya seperti apa, harganya berapa, term of payment-nya berapa, seperti apa, pembayarannya bisa seperti apa, semuanya harus terkomunikasi di dalam website produk kita. Nah, dan yang paling penting dari website itu bukan hanya soal tampilan, tapi juga tentang teknologi di balik website tersebut. Kemudian kata kunci yang ditanamkan, coding-coding yang ditanamkan di dalam website tersebut. Karena itu akan mempengaruhi loading. Berapa lama website itu bisa dibuka. Kalau loadingnya lama, orang juga akan malas untuk masuk ke dalam sebuah website. Begitu juga apabila kata-kata kuncinya tidak ditanamkan ya ke dalam website tersebut, maka website itu juga tidak akan bisa masuk page ranks di Google. Ya. Optimasi yang ketiga adalah optimasi kata kunci ya. Anda harus bisa memenangkan kata kunci di Google Search atau mesin pencari, karena kebanyakan orang itu mencari segala sesuatu pasti melalui Google.
Kata kunci yang Anda pakai, biasanya sebelumnya klien-klien saya menggunakan kata kunci yang short keyword. Ya. Misalkan adalah, kebetulan di depan saya ada topi, misalkan jual topi gitu ya. Nah, itu adalah dua kata kunci yang terlalu umum gitu ya. Tapi ketika Anda membuat long keyword, itu akan lebih spesifik. Misalkan daripada Anda membuat kata kunci toko jual topi, Anda perpanjang sedikit, misalkan lebih spesifik lagi. Misalkan jual topi murah Jakarta. Nah, itu lebih spesifik. Alhasil apa? Alhasil biaya iklan Anda akan menurun dan efektivitasnya akan jauh lebih bagus. Optimalisasi yang keempat adalah optimalisasi live shopping. Teman-teman sekalian, hari ini kita syuting tanggal 14 Desember, di mana 2 hari yang lalu TikTok resmi kembali mengudara di Indonesia, terutama TikTok Shop ya. Karena apa? TikTok membeli 70% sahamnya dari Tokopedia. Jadi mulai hari ini teman-teman sudah bisa lagi live streaming, live shopping, live jualan di TikTok lagi. Ya. Oleh karena itu optimalkan potensi dari live shopping ini. Live shopping ini bisa meningkatkan konversi dari konsumen Anda yang merasa tidak butuh produk Anda, kemudian menjadi akan butuh. Dari orang yang tidak merasa minat menjadi berminat. Itu karena apa? Karena mereka menonton live shopping Anda. Anda bisa jelasin dengan lebih elegan, lebih tuntas juga, ya, komunikasinya juga bisa dua arah. Ya, itulah yang menyebabkan orang itu begitu lihat live shopping itu kemudian tergugah minatnya. Awalnya tidak suka, tapi karena mungkin hostnya yang menarik, cara pembawaannya menarik dari live shoppingnya, akhirnya pencet juga lah TikTok Shop-nya. Nah, jadi Anda bisa mulai hari ini mengoptimalkan live shopping baik di TikTok atau di toko Orin, Shopee ya, teman-teman. Dan yang nomor 5 terakhir itu adalah optimalisasi dari content writing yang Anda bikin. Baik di website, baik di Instagram, baik di Facebook, baik narasi yang Anda bikin di live shopping, itu akan menentukan ya kontennya. Jadi konten is the king katanya. Konten itu segalanya. Oleh karena itu apa? Kemampuan Anda menulis naskah, kemampuan Anda menulis profil produk, kemampuan Anda menulis naskah penjualan, itu akan menentukan dari seberapa conversion rate yang akan terjadi dari orang yang baru kenal, kemudian akan suka dan akan berminat atau bernafsu dan kemudian akan membeli. Nah, dengan kita melakukan digital spring selling ini, maka salesman kita tidak perlu lagi panas-panasan menemui outlet, tidak perlu lagi menelpon orang yang dari nol yang mereka tidak kenal. Nah, ini sudah saya praktekkan di klien saya. Dengan implementasi digital spin selling ini, salesman tinggal duduk di kantor menunggu adanya lead penjualan yang mereka terima dari channel digitalnya. Baik ada yang meminta bertemu melalui email, ada yang merespon waktu mereka live shopping, ada yang kirim melalui WA marketing, ada yang telepon langsung ke kantor, bahkan ada yang inbox ke website dari perusahaan tersebut. Salesman ini akhirnya hanya bertugas
untuk melakukan konversi penjualan yang lebih mudah, yaitu tinggal mereka presentasi, tinggal mereka menjelaskan term of payment-nya, dan langsung closing. Bahkan mereka tidak perlu melakukan itu. Kalau semuanya itu terangkum dengan baik dalam website, dalam komunikasi kita, orang yang menelpon kepada salesman kita itu adalah orang yang hot prospect, yang tinggal di closing saja, tinggal ditulis database-nya, tinggal dipresentasikan untuk proses penjualannya. Nah, itulah yang namanya digital spin selling, di mana apa? Di mana perusahaan Anda akan dengan sangat efisien melakukan proses penjualan, dan Anda juga tidak perlu lagi punya tenaga penjualan atau salesman yang banyak. Karena sebagian tugas dari salesman itu sudah dilakukan oleh digital marketing yang kita optimalkan tadi. Apabila Anda pengen lebih detail lagi berkaitan dengan digital spin selling, Anda pengen kita training tentang digital spin selling, Anda pengen kita coaching, bahkan Anda ingin didampingi selama setahun agar perusahaan Anda bisa menjual dengan lebih efisien, tapi dengan hasil yang berlipat-lipat lebih besar daripada tahun sebelumnya. Mumpung sekarang bulan Desember 2023, Anda bisa booking kami, Anda bisa booking tim Kiai Marketing untuk bisa mendampingi perusahaan Anda untuk mengefektifkan digital spin selling di perusahaan Anda. Anda bisa kontak tim kita yang ada di deskripsi dari channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Kiai Marketing undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa Mas.